Salam Mas Darwis, masyarakat sadar wisata. Kita sekarang di Museum PT Timah. Kita melihat proses daripada penambangan dari masa ke masa. Karena ini ternyata bukan hanya pada saat sekarang, tapi sudah dimulai beberapa abad yang lalu. Ini ada contoh-contoh batu-batu dan mineral-mineral yang sangat luar biasa yang bisa kita tunjukkan bahwa di semua wilayah juga memiliki kandungan mineral yang tinggi. Nah, pada konteks seperti ini kita melihat bahwa proses penambangan ini sudah dimulai secara modern. Eksploitasi timah ini pada tahun 1858. Ini sudah menggunakan teknologi. Sehingga sekarang, bahkan sekarang ini kita tidak hanya di daratan tetapi ada di lautan. Ada yang mengambil pasirnya. Hal-hal yang berkaitan dengan proses penambangan, ini peralatan-peralatan teknologi ini sangat diperlukan untuk mengeksploitasi atau menemukan atau menambang dari kandungan-kandungan mineral yang ada. Nah, ini mari kita lihat sini. Ini kita melihat bahwa di Bangka ini tidak hanya timah, tetapi di sini juga ada yang berkaitan dengan lada putih mentok. Ini ada lada. Bahkan para ahli botani, ini Johannes Elias Tesman, ini tahun 1869 ini sudah datang di sini. Ini mengeksploitasi lada. Ini Demang Abang Muhammad Ali, tokoh visioner pelopor lada muntok. Nah, ini juga. Jadi di Indonesia bukan hanya dalam alamnya, dan juga ada kain lual ya. Nah, ini dari sini ini dengan Pak siapa? Saya Hadi, Pak. Pak Hadi. Ya. Nah, ini Pak Hadi, kita akan lebih bincang-bincang memperdalam tentang Museum PT Timah ini. Ya, selamat pagi rekan-rekan semua media. Perkenalkan, nama saya Hadi ya. Saya pemandu di Museum Timah ya. Izinkan saya untuk sedikit menceritakan koleksi dan sejarah yang ada di Museum Timah. Ya, saya mewakili kepala museum ya, Bapak Topik, karena beliau berhalangan hadir ya. Jadi ini bangunan Belanda, dia dibangun kurang lebih di abad ke-19 awal ya, 19 awal. Jadi rumah ini juga punya nilai sejarah. Kenapa demikian? Karena selain di Mentok, kita tahunya Bung Karno diasingkan, di sini juga Bung Karno pernah tinggal. Jadi ini ibaratnya rumah. Ini memang bentuknya kalau dari luar itu seperti rumah ya. Nah, museum ini milik PT Timah, Bapak Ibu ya. Jadi dikelola pure atau murni itu dari PT Timah ya. Koleksi yang ada di museum kami ini lebih kepada sejarah penambangan timah di Indonesia, khususnya di Pulau Bangka Pak, dan di Belitung ininya, cara umumnya ya. Saya pengen cerita tentang bangunan ya. Bangunan sudah. Kalau koleksi yang ada di museum ini nggak kelihatan nih koleksinya. Kita ambil yang sebelah situ aja, coba. Mari ke sini saya jelaskan. Nah, ini adalah gambaran bagaimana timah itu diketemukan ya. Jadi dulu di abad ke-1 timah itu sudah mulai digali ya. Tadi ada pertanyaan, itu timah udah berabad-abad digali, kenapa kok nggak habis-habis ya? Jadi di zaman dulu itu fokus penambangan timahnya di daratan Pak, di daratan. Nah sekarang ini sudah tidak di daratan lagi. Saya tidak mengatakan di daratan habis, cuman berkurang. Nah lebih banyak penambangan modern saat ini itu di wilayah tengah lautan. Karena lautan nggak ada yang punya. Toh PT Timah kan BUMN ya, dia punya izin dari negara langsung. Timah itu untuk membuat handphone, karena ada namanya solder timah. Kalau elektronika, kebutuhan rumah tangga, pokoknya yang berbau timah itu kayak yang berhubungan dengan solder, handphone, kamera, televisi dan sebagainya ya. Kalau zaman dulu sekali dia sebagai alat perhiasan atau alat tukar. Ini gambaran ya. Ini gambar asli ya. Ini bagaimana timah itu dimanfaatkan sebagai perhiasan. Zaman dulu juga timah itu dijadikan sebagai baju zirahnya
zaman-zaman perang Eropa dulu. Ya, itu kurang lebih, Pak. Sekarang kalau kita melihat ini ternyata di abad ke-18 sudah mulai ditambang. Ini ada yang mengatakan bahwa ada orang-orang dari Cina yang datang ke sini. Ini ceritanya gimana, Mas? Oh iya, Pak. Jadi para pekerja Cina itu mulai didatangkan di zaman Kesultanan Palembang. Orang-orang Cina sudah didatangkan ke Pulau Bangka untuk menggali timah. Jadi memang mereka dipilih karena orang-orang Cina kan ibaratnya suka bertualang atau merantau ya, dan mereka juga punya teknologi dalam hal penambangan. Nah, di zaman Belanda, orang-orang Tiongkok atau orang Cina ini datang lebih banyak lagi. Didatangkan oleh Belanda 2 kali lipat dari jumlahnya. Nah, maka dari itu di Pulau Bangka antara dulunya orang Cina dan Melayu itu ibaratnya balance kependudukannya. Jadi ibaratnya 50-50. 50 orang Cina, 50 orang Melayu. Dan sampai dengan sekarang Cina dan Melayu itu menjadi suatu yang solid ya di Pulau Bangka ya. Atau mereka tidak pernah kembali ke Cina atau? Oh enggak, iya betul. Mereka terus di sini karena mereka beranak pinak ya. Mereka menikah dengan penduduk lokal Pulau Bangka atau mereka menikah dengan sesama mereka. Jadi mereka enggak kembali lagi ke wilayahnya. Jadi memang penambangan timah ini sejarah yang panjang. Pada prosesnya ini bukan hanya sekedar pada tahun setelah kemerdekaan, tapi ternyata dari abad ke-1 sudah ditemukan. Betul, Pak. Dan ini peradaban di Pulau Bangka dan Belitung ini sudah ada sejak zaman Sriwijaya, Pak. Iya, Sriwijaya sudah ditambang. Ini kalau kita mau bertanya pengembangan atau perkembangan timah di Bangka dan Belitung ini seperti apa? Kalau perkembangannya seperti yang saya ceritakan tadi, saat ini penambangan itu 70% Pak di wilayah tengah lautan. Kita atau PT Timah itu menggunakan kapal keruk, kapal isap, dan ada lagi satu kapal yang namanya BWD, Bucket Wheel Dredge. Nah, itulah kapal-kapal yang bekerja di tengah lautan. Jadi untuk tambang daratnya itu sekitar 30% Pak. Jadi lebih banyak memang ke lautan. Nah, kalau kita sekarang ada danau kemarin Kaulin, iya, gitu danau ya. Kaulin. Ini ceritanya gimana nih bisa muncul bekas ditambang ketika diisi air hujan, tiba-tiba warnanya bisa bermacam-macam, ada yang biru, ada yang hijau. Mengenai danau Kaulinnya itu bukan penambangan PT Timah ya rekan-rekan wartawannya. Itu milik penambangan PT Kobatin. Kalau mengenai warna birunya itu saya juga masih melakukan riset ya atau mencari tahu nih. Jadi belum tahu pasti kenapa demikian. Tapi pada dasarnya ketika tambang di darat, saya cerita ya, tambang di darat yang ibaratnya sudah diambil, dikeruk, itu oleh PT Timah ditimbun lagi Pak, atau kalau enggak dimanfaatkan. Nah kalau yang PT Kobatin itu sayangnya tidak dimanfaatkan lagi, tapi oleh pemerintah daerahnya dijadikan tempat wisata. Ya, ini memang PT Timah sudah mengembangkan dari proses penambangan kekayaan di Indonesia. Jadi terima kasih Pak Hadi atas penjelasannya. Ini mudah-mudahan kita semakin mencintai Indonesia karena Indonesia ini sangat luar biasa, karena Indonesia tidak hanya kaya tapi juga indah.